Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah e-commerce dan bisnis informasi dari Telkom University yang bernama kelompok kami adalah analisa. Kami akan presentasikan hasil praktikum kami selama 7 minggu belakang. Perkenalkan, saya Farina Ban Salman, rekan saya Tasania Fitriana, Anissa Sarah Fadila, Muhammad Dafa Aldira, dan Naura Salsabe Ramadana. Pada praktikum ini, kami akan memaparkan selama beberapa bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, hasil praktikum, kalender penilaian, kendala, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Naura Salsabia Ramadana. Untuk rekan saya dipersilakan. Pertama ada pendahuluan. Next. Di pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Salah satunya yaitu e-commerce, yang dapat berbagai macam fakta bahwa e-commerce merupakan sebuah industri yang berkembang pesat. Maka tidak diherankan jika terdapat banyak sumber daya maupun konten yang memungkinkan wirausahawan e-commerce untuk meluncurkan dan mengembangkan bisnis mereka. Penggunaan platform e-commerce untuk menghosting bisnis kebanyakan adalah membuat blog. Konten yang paling relevan untuk membantu dalam mengoptimalkan produk maupun fitur yaitu dengan memanfaatkan fungsi dari blog. Istilah blog ini pertama kali diperkenalkan oleh John Berger dengan nama weblog, yang merupakan gabungan dari kata web dan log pada tahun 1997. John ini menggunakan istilah weblog untuk menyebutkan kelompok website pribadi yang selalu diperbarui secara berkelanjutan dan berisikan link ke website yang lain yang dianggap menarik yang disertai dengan komentar. Dapat diartikan juga bahwa weblog ini merupakan kumpulan dari website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya untuk menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, seperti karya tulis, kumpulan link internet, maupun gambar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kehadiran blog memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita. Contohnya dapat menyalurkan hobi menulis serta mendapatkan penghasilan tambahan. Agar blog yang dibuat menjadi terkenal dan dapat menghasilkan penghasilan, kita perlu membuat yang namanya keyword. Keyword ini berguna untuk membantu memilih kata kunci yang tepat. Apabila kata kunci yang digunakan sudah tepat, dapat berguna untuk meningkatkan SEO pada blog kita. Pengaturan SEO akan memberikan banyak manfaat. Selain itu, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan sebelum blog terpublish kepada audiens, yaitu kita perlu melakukan sinkronisasi antara blog dengan Google Analytics-nya dulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui data seputar trafik web blog maupun informasi dalam menentukan target audiens dengan jelas. Lalu, orang yang dapat membuat dan mengelola blog biasanya disebut dengan blogger, serta memberikan pandangannya yang perspektif kepada audiens secara online, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Topik yang dibahasnya pun sangat beragam, mulai dari kesenian, makanan, hingga kecantikan. Sebagai seorang blogger, kita perlu memperhatikan tata bahasa yang digunakan, serta sumber informasi yang kita ambil agar tidak terjadi keplagiarismen. Terdapat banyak tren kecantikan yang masuk ke Indonesia untuk dijadikan topik bahasan blog. Salah satunya adalah skincare. Ide postingan yang biasa digunakan pada blogger kecantikan adalah menuliskan review-reviewnya pada blog yang dapat dengan membantu para audiens dalam memecahkan masalah mereka.
Hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran calon pelanggan dalam membeli sebuah produk kecantikan yang akhirnya tidak cocok digunakan pada kulitnya. Selain itu, memberikan manfaat kepada orang banyak. Menjadi seorang blogger juga dapat memberikan keuntungan bagi si penulis blog. Salah satunya adalah menghasilkan uang. Selanjutnya yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Pertama, bagaimana langkah untuk mengetahui tren kata kunci pada blog. Kedua, bagaimana kita menganalisis kompetitor tren kata kunci pada blog. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengetahui SEO tentang blog kecantikan. Selanjutnya ada tujuan masalah. Tujuan masalah di sini ada 3 juga. Yang pertama, ada untuk mengetahui tren kata kunci pada blog. Kedua, untuk dapat mengetahui kompetitor tren kata kunci pada blog. Dan yang terakhir ada untuk dapat mengetahui SEO tentang blog kecantikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian e-commerce. Di sini kami mengambil perkataan dari Triton dari 2006 mengatakan bahwa e-commerce adalah perdagangan elektronik di mana bentuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui elektronik pada jaringan internet. Nah, sedangkan ada lagi menurut Siregar dalam Irmawati, e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau penukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. Nah, yang kedua ada model bisnis. Di sini kami mengambil dari Laudon 2009 yang mengatakan bahwa model bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang terencana yang didesain untuk menghasilkan keuntungan dalam sebuah marketplace. Nah, model bisnis ini biasanya akan dituliskan dalam sebuah business plan, di mana ada value proposition, revenue model, market opportunity, dan competitive environment, di mana value proposition sendiri menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan, apa saja keunggulan produk dari sebuah perusahaan, menjelaskan alasan mengapa pelanggan memilih produk, poin apa saja yang menghasilkan dan bermanfaat bagi target pelanggannya, dan juga keunggulan apa saja yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Selanjutnya ada revenue model, yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan akan mendapatkan penghasilan, keuntungan, dan pengambilan modal. Selanjutnya ada market opportunity, mengacu kepada perusahaan marketplace atau tempat yang sangat potensial untuk pemasaran. Nah, yang terakhir ada competitive environment, yaitu pesaing langsung dan tidak langsung yang berbisnis atau beroperasi di pasar yang sama atau market space. Selanjutnya ada penentuan judul. Di penentuan judul sendiri ada konsep keyword, yaitu informasi dapat dicari melalui search engine. Pada tools ini dapat mencari berbagai informasi dari mesin pencari seperti Google. Selain itu, kata dan parafrasenya bisa dicari kata kunci atau keyword. Salah satu contoh tools yang bisa digunakan antara lain Google Trends, Google External Keyword, Google Search, Spyfu, dan Alexa. Terus yang kedua ada konsep trends. Konsep trends ini mengharuskan kita mengetahui kata kunci yang akan kita cari melalui Google Trends agar kita dapat mengetahui perkembangan kata kunci tersebut secara umum. Contohnya, kalau kita menggunakan kata kunci BlackBerry, di mana kita ingin mengetahui permintaan akan melakukan perbandingan antara BlackBerry, Android, dan iPhone. Nah, dari Google Trends tersebut, yang sudah kita masukkan ke kata kunci, menunjukkan bahwa adanya peluang yang membuat sebuah e-commerce atau sebuah bisnis dengan kata kunci BlackBerry. Yang ketiga, ada konsep search tool. Di sini dapat membantu kita untuk melihat tren kata kunci tertentu. Tapi data tren yang ditunjukkan oleh tools sebelumnya dapat bersifat relatif dalam artian belum menunjukkan beberapa perkiraan jumlah. Nah, di sini beberapa peluang pangsa pasar, maka kita perlu menggunakan beberapa tools. Contoh toolsnya ada Google Keyword Planner dan Word Tracker. Google Keyword Planner sendiri merupakan bagian dari tools yang disediakan bagi pengiklan di Google Ads. Untuk menggunakan Google Keyword Planner ini,
kita terlebih dahulu mendaftar sebagai pengiklan di Google Ads. Yang kedua ada Word Tracker, yaitu kita bisa langsung gunakan dalam web tersebut untuk mencari perkiraan jumlah pencarian dalam satu kata kunci. Nah, yang terakhir ada Analysis. Analisis sendiri, keyword memiliki beberapa kategori yang menunjukkan karakteristik pencariannya. Ada urutan life cycle sebagai kata kunci, yaitu browse, compare universe, dan bicycle keyword. Di mana browse sendiri adalah kata kunci yang sifatnya masih belum jelas tujuannya. Selain itu, kata kunci ini hanya berupa kata saja. Misalnya kata pencarian BlackBerry. Nah, kalau kita mencari kata BlackBerry, belum tentu kita bermaksud untuk membeli BlackBerry. Untuk yang kedua ada compare universe, di mana kata kunci sudah menunjukkan tujuan pencarinya. Contohnya kalau kita ingin digunakan untuk versus kayak misalnya BlackBerry versus iPhone dan yang lain-lain. Terus untuk yang terakhir ada bicycle keyword, di mana kata kunci mengandung jual, beli, dan harga. Pada fase ini pengguna kata kunci sudah benar-benar berniat untuk membeli suatu produk tertentu. Contohnya seperti jual beli dan harga. Misalnya jual beli harga Canon 700D atau jual beli kamera Canon 600. Terus yang selanjutnya ada competitor analysis, yaitu riset terhadap kompetitor yang bisa kita lakukan dengan bantuan beberapa tools, contohnya seperti Google Search. Selain itu, keberadaan tools tersebut penggunaannya dapat diketahui beberapa hal tentang kompetitor kita sendiri, yaitu siapa kompetitor untuk SEO dan AdWords. Hasil pencariannya terdiri dari dua jenis, yaitu naturalizing dan paid listing. Selanjutnya ada SEO atau Search Engine Optimization, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan di mesin pencari yang sesuai dengan kata kunci yang berada di halaman website. Selanjutnya ada CMS atau Content Management System. Kita mengambil atau mengutip dari Sulistyono 2013. CMS merupakan sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para penggunanya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi dalam sebuah website. Website dinamis tanpa dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis sebelumnya. Terus kita juga mengambil kata-kata dari Sarwandi, yaitu sistem manajemen konten adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi isi dari situs web. Selanjutnya ada blog. Blog sendiri menurut Computer Glossary of Terms adalah merupakan sebuah jurnal yang tersedia di internet. Aktivitas yang dilakukan pada blog disebut dengan aktivitas blogging, sedangkan orang yang melakukan aktivitas blogging tersebut disebut dengan blogger. Yang terakhir ada plagiarisme. Plagiarisme merupakan suatu kegiatan atau usaha dalam meniru atau menjiplak karangan atau kutipan dari karya orang lain dan menjadikannya seolah karya tersebut merupakan ciptaannya sendiri. Contoh plagiarisme yaitu ketika orang lain menduplikat atau menyalin konten milik kita maupun sebaliknya. Tindakan ini akan berpengaruh terhadap kesamaan isi artikel yang ditulis satu sama lain. Untuk yang selanjutnya, hasil praktikum akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hasil praktikum. Jadi pada praktikum yang kedua, kami melakukan riset berdasarkan hasil kata kunci dari topik yang telah dibuat. Kami membandingkan beberapa kata kunci, yaitu blogger, admin, jurnalistik, dan artikel. Kami membandingkannya itu menggunakan website Google Trends. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, dengan batasannya itu adalah negara Indonesia, dengan rentang waktunya itu adalah 12 bulan ke belakang, dengan online communities, dan web search. Berdasarkan interest over time-nya itu, bahwa blogger itu selalu di atas ketiga kompetitornya, yaitu admin, jurnalistik, dan artikel. Bisa lihat pada grafik ini, dari Februari 2021 hingga 27 Februari 2021,
bahwa blogger memiliki nilai 70 atau 10 kali lipatnya dari admin yang dibandingkan dengan jurnalistik dan artikel itu 0. Berikutnya kami melakukan perbandingan juga berdasarkan kata kunci yang lebih terperinci dari daerah-daerah tertentu di Indonesia. Bisa dilihat pada daerah berikut bahwa blogger sering dicari oleh pengguna Google dalam mencari kata kunci blogger. Selanjutnya kami masukkan ke dalam tools Google Keyword Planner untuk menentukan market size kami berapa. Dari bulan Februari tanggal 23 tahun 2021. Kami memperkirakan periodenya itu adalah 1 Maret hingga 31 Maret 2021. Terus kami melakukan input kata kunci yang akan digunakan untuk riset menggunakan keyword planner seperti gambar di bawah. Lalu kami melakukan hasil riset berdasarkan kata kunci yang telah dibuat setelah melakukan pencarian dari kata kunci yang sudah diterapkan. Kami membuat 10 keyword, yaitu apa itu blogger dengan rata-rata pencarian per bulannya itu 1.000 hingga 10.000 dengan kompetisi sangat rendah dengan top of page bid-nya itu sebesar Rp2.400. Selanjutnya ada cara buka blogger dengan rata-rata pencarian per bulannya itu 100 hingga 1.000 dengan kompetisinya itu rendah dan top of page bid-nya itu sebesar Rp1.086. Selanjutnya ada blogger Indonesia terbaik dengan rata-rata pencarian per bulannya itu 10 hingga 100 dengan kompetisinya itu rendah. Lalu ada tips blogger sukses dengan rata-rata pencarian per bulannya itu 10 hingga 100 dengan kompetisi yang rendah. Kelima adalah cara menulis blog. Rata-rata pencarian per bulannya itu adalah 100 hingga 1.000 dengan kompetisi rendah dengan top page bid yang orange-nya itu adalah Rp642. Selanjutnya ada judul blog yang menarik dengan rata-rata pencarian per bulannya itu adalah sebesar 100 hingga 1.000 dengan kompetisinya rendah. Lalu ada menghasilkan uang dari blog dengan rata-rata pencarian per bulan adalah 100 hingga 1.000 dengan kompetisinya rendah dengan top of page bid-nya itu adalah Rp935,88. Lalu ada cara mendaftar AdSense blog dengan rata-rata pencarian per bulannya itu 100 hingga 1.000 dengan kompetisinya rendah dengan top of page bid-nya itu Rp1.267. Lalu kesembilan adalah cara mengoptimalkan web dengan rata-rata pencarian per bulannya itu 0 hingga 10. Terus yang terakhir adalah cara maintenance blog sebesar rata-rata pencarian per bulannya itu adalah 0 hingga 10. Pada praktikum minggu ketiga, kami menggunakan suatu tools untuk mengecek plagiarism konten yang kami buat dengan menggunakan website plagiarism detector. Kami melakukan cek plagiarism dengan 100% unik dan 0% plagiarism. Terus kami membuat tampilan awal blog analisa seperti gambar di kanan bawah. Lalu pada praktikum minggu ketiga, kami menggunakan Google Analytics untuk menganalisis berapa pengunjung blog analisa 2021 pada via ini. Lihat pada grafik ini bahwa penggunanya itu 52, pengguna barunya itu 52, sesinya itu 92, jumlah sesi penggunanya itu adalah 1,77, tayangan halamannya 450, halaman per sesinya 4,89, durasi sesi rata-ratanya itu 2 menit 27 detik, dan rasio pantulannya 5,43%. Lalu pada praktikum yang ketiga, kami membuat tabel of content-nya itu sebanyak 10 seperti yang telah dibuat sebelumnya.
dengan tampilan pada gambar berikut dengan link berikut. Lalu berdasarkan Google Analytics, kami mendapatkan bahwa konten kami mengalami peningkatan pada bulan Maret di tanggal 5 ini. Terjadi penurunan sampai hingga 6 Maret dan meningkat kembali pada 8 Maret dan turun di bawah itu 10 Maret dan mulai naik di tanggal 12 Maret. Berikut adalah sosial media kami, yaitu Instagram dan TikTok. Kami telah membuat beberapa post di Instagram dan juga Snapgram. Dan kami membuat konten TikTok juga, yaitu cara mendapat uang dari blog, yang bisa dilihat pada link berikut ini. Nah, untuk praktikum minggu keempat akan dijelaskan oleh saya, Tasania Fitri. Jadi, pada gambar yang ditampilkan merupakan gambar hasil pengecekan dari artikel yang kedua dengan menggunakan tools plagiarism detector.net yang berjudul hal yang harus diperhatikan dalam membuat. Dapat disimpulkan bahwa artikel ini memiliki tingkat 100% unik dan 0% plagiat, yang berarti kelompok kami tidak melakukan keplagiatan. Next. Gambar di sini menampilkan pengunjung blog analisa 2021 dengan menggunakan Google Analytics. Dilihat bahwa hasil dari tanggal 13 Maret 2021 hingga 20 Maret 2021 terdapat 18 pengguna aktif 1 hari, 107 pengguna aktif 7 hari, 145 pengguna aktif 14 hari, dan 146 pengguna aktif 28 hari. Selain itu, dengan jumlah durasi sesi rata-rata selama 2 menit 6 detik. Sesi yang tayang pada artikel kami sebanyak 153, yang artinya terdapat beberapa pengguna yang melihat artikel kami lebih dari 1 kali. Next. Nah, di sini kami membuat 10 table of content atau TOC pada blog ini untuk mempermudah audiens dalam mencari informasi yang diinginkan. Yang pertama itu terkait membuat rencana terpenting untuk membuat blog. Yang kedua, menentukan tujuan blog Anda. Yang ketiga, memutuskan tentang apa blog tersebut ke depannya. Yang keempat, riset kompetitor. Yang kelima, menentukan tema blog. Yang keenam, membuat perencanaan pada blog. Selanjutnya yang ketujuh, menjadwalkan waktu memposting blog. Yang kedelapan, memperhatikan cara penulisan. Yang kesembilan, memilih platform blog yang tepat. Dan yang terakhir, membuat tampilan postingan yang menarik. Next. Nah, pada slide ini menampilkan gambar bukti post Instagram minggu keempat, bukti post Snapgram minggu keempat, dan profil sekaligus postingan TikTok Anilisa 2021 secara singkat tentang hal yang perlu diperhatikan dalam membuat blog. Tampilan feed Instagram dari Analisa membahas pembahasan yang kami buat pada blog minggu keempat. Pada postingan tersebut, kami membahas hal yang harus diperhatikan dalam membuat blog. Selain itu, kami membagi post menjadi 9 postingan untuk yang terdapat pada Instagram. Penggunaan fitur Instagram Stories mempermudah kami dalam berinteraksi dengan followers serta dapat meminta followers untuk memberikan feedback kepada Analisa agar selalu dapat membuat konten yang menarik ke depannya. Next. Nah, yang selanjutnya praktikum minggu kelima. Gambar pada slide ini menampilkan jumlah pengunjung blog. Sama halnya dengan konten artikel yang kami gunakan sebelumnya untuk memeriksa tingkat keplagiatan, yaitu menggunakan tools plagiarism detector.net. Dapat disimpulkan bahwa untuk praktikum minggu kelima dengan judul Bagaimana Cara Memulai Blog Kecantikan memiliki tingkat 100% unik dan 0% plagiat, yang berarti kelompok kami tidak melakukan keplagiatan. Next. Di sini menampilkan jumlah pengunjung blog Analisa via Google Analytics. Nah, pada gambar yang tertampil, hasil dari tanggal 20 Maret 2021 hingga 27 Maret 2021
terdapat 3 pengguna aktif 1 hari, 55 pengguna aktif 7 hari, yang berkurang dari pengguna aktif sebelumnya sebesar 99. Hal ini berarti persentase pengurangan penggunaan sebesar 44,4%. 61 pengguna aktif 7 hari, dan 159 pengguna aktif 14 hari. Selanjutnya untuk pada hari ke-28 hari, pengguna aktif sebesar 195. Selain itu, dengan jumlah durasi sesi rata-rata selama 3 menit 3 detik, sesi tayang pada artikel kami sebanyak 150 sesi, yang artinya terdapat beberapa pengguna yang melihat artikel kami lebih dari 1 kali. Next. Di sini kami membuat 10 table of content pada blog yang berjudul bagaimana memulai blog kecantikan. Yang pertama terkait memilih nama blog, yang kedua memilih platform web, yang ketiga beli hosting dan nama domain, yang keempat memasang tema, yang kelima menentukan gaya penyampaian, yang keenam memulai self branding, yang ketujuh memulai memposting, yang kedelapan mempromosikan blog, yang kesembilan membuat konten yang khas, dan yang terakhir memasang iklan. Next. Nah, gambar di sini menampilkan tampilan feed Instagram dari analisa untuk konten selanjutnya. Pada postingan 5 membahas blog minggu kelima. Postingan tersebut membahas bagaimana cara memulai blog kecantikan. Dan profil sekaligus postingan TikTok analisa 2001 secara singkat. Next. Yang selanjutnya kalender penilaian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada kalender penilaian. Di sini kami akan menjelaskan dari minggu ketiga sampai minggu keempat. Yang pertama itu minggu ketiga. Minggu ketiga kami mendapatkan nilai dari kelompok 1 dengan rata-rata nilai sebesar 87,8. Kemudian untuk kelompok 2 kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 88,6. Untuk kelompok ketiga kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 87,8. Kemudian untuk kelompok 5 kami mendapatkan rata-rata nilai sebesar 88. Kelompok 6 kami mendapatkan rata-rata nilai sebesar 87,8. Kelompok 7 kami mendapatkan nilai sebesar 88. Kelompok 9 kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 88,4. Kelompok 10 kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 88,6. Dan kelompok 11 kami mendapatkan nilai sebesar 86,8. Dengan rata-rata nilai keseluruhan sebesar 87,8. Jika dilihat dari minggu ketiga, nilai terbesar kami itu kebanyakan berasal dari nilai total view, yaitu sebesar 90. Dengan nilai yang terendah pada sosial media, yaitu 85 untuk followers. Kemudian kita lanjut ke penilaian minggu keempat. Pada penilaian minggu keempat, kelompok 1 memberikan kami nilai rata-rata sebesar 87,4. Kelompok 2 memberikan kami nilai rata-rata sebesar 87,6. Kelompok 3 memberikan kami nilai rata-rata sebesar 87,6. Kelompok 5 memberikan kami rata-rata nilai sebesar 87,2. Dan kelompok 6 memberikan kami nilai rata-rata sebesar 88. Kelompok 7 memberikan kami nilai rata-rata sebesar 87,8. Kelompok 8 memberikan kami nilai rata-rata sebesar 87,2. Kelompok 9 dan kelompok 10 memberikan kami nilai rata-rata sebesar 88. Dan kelompok terakhir, kelompok 11, memberikan kami nilai rata-rata sebesar 87,4. Dengan rata-rata nilai keseluruhan sebesar 87,62. Nilai terbesar kami pada minggu keempat dipegang oleh durasi dan average page sebesar 88 dan 89. Kemudian dengan total view sebanyak 331, durasi 2 menit
6 detik, average page-nya sebesar 47, dan jumlah follower sebesar 31 dengan jumlah konten kami sebanyak 15. Kemudian, untuk minggu ke-5, kami mendapatkan nilai rata-rata dari kelompok 1 sebesar 87,6, kelompok 2 87,4, kelompok 3 87,2, kelompok 4 87, kelompok 5 kelompok 5 sebesar 87,4, kelompok 6 sebesar 87,6, kelompok 7 sebesar 87,6, kelompok 8 sebesar 87,2, kelompok 9 sebesar 87,6, kelompok 10 sebesar 88,6, dan kelompok 11 sebesar 87,8. Dengan total view kami sebanyak 303, durasinya selama 3 menit 3 detik, average page sebanyak 43 viewers, dengan total jumlah followers sebanyak 35 followers dan jumlah konten sebanyak 21. Dan pada bab kelima, kami ada kendala. Pada kendala, kelompok kami mengalami 2 kendala. Yang pertama ada pada saat menyambungkan Google Analytics, dan yang kedua untuk pada saat pembuatan table of content. Pada saat pembuatan Google Analytics, kami kesulitan mencari referensi atau buku panduan yang tepat dan mudah untuk menentukan bagaimana cara menghubungkan blogger analisa dengan Google Analytics. Kemudian, pada saat pembuatan table of content, kami mendapatkan sumber yang memberikan arahan yang sulit, sehingga pada saat pembuatan table of content minggu pertama, kami membutuhkan waktu 2 hari karena rinciannya itu sangat sulit untuk dipahami. Selanjutnya, untuk pembuatan table of content yang selanjutnya, kami menemukan sumber referensi yang lebih mudah, sehingga pengerjaannya lebih cepat. Kemudian, next, kesimpulan. Kesimpulannya, blog adalah sebuah platform menulis digital yang di dalamnya berisi konten hasil pemikiran seorang penulis dapat berupa pengalaman, observasi, opini dari seorang penulis. Platform ini sering digunakan untuk membuat blog platform yang sering digunakan untuk membuat blog ada WordPress, ada Blogger, ada Penzu, dan lain-lain. Selain sebagai wadah untuk menuangkan kreativitas penulis, blog juga dapat digunakan sebagai media untuk digital marketing melalui Google Ads. Next. Baiklah, sekian dari kelompok kami, dan di sini kami memiliki 5 orang tim. Yang pertama ada Faren Naban Salman, sebelah kiri, sebelah kanannya ada Dava Aldira. Next. Untuk yang berbaju biru ada Fitri di sana, kemudian yang di tengah ada Naura, dan yang terakhir ada Anissa Sarah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.